Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang sebenarnya jadi kunci sukses seseorang? Nah, di sini kita bakal bongkar satu rahasia besar. Kuncinya itu ternyata bukan cuma bakat loh, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan yang paling penting, bisa kita latih sendiri. Kita sering banget kan denger mitos ini. Kalau ada orang yang sukses banget, pasti karena dia terlahir jenius atau berbakat. Tapi, bener gak sih cuma itu aja? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, jawaban atas pertanyaan tadi datang dari seorang psikolog bernama Angela Duckworth. Kutipan ini tuh intinya kuat banget. Hasrat dan daya juang yang bakal kita sebut sebagai grit ternyata jadi penentu yang jauh lebih akurat buat sukses jangka panjang ketimbang bakat doang. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari ngebongkar mitos soal bakat. Terus kita pahami apa itu kekuatan grit, belajar gimana cara numbuhinnya, refleksi diri sedikit, dan terakhir kita lihat gambaran besarnya. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, melampaui bakat. Di sini kita bakal lihat kenapa usaha atau kerja keras itu sebenarnya jauh lebih penting. Gini, penting banget buat kita bedain keduanya. Bakat itu soal seberapa cepat kita ngangkep sesuatu. Ya, itu jelas ngebantu. Tapi, upaya, nah ini yang jadi penentu. Upaya itu soal seberapa konsisten kita latihan dan gunain apa yang udah kita pelajarin. Dan di situ letak perbedaannya. Nah, ini dia temuan paling keren dari Duckworth. Usaha itu dihitung 2 kali. Pertama, usaha ngubah bakat jadi keterampilan. Terus yang kedua, usaha ngubah keterampilan itu jadi sebuah pencapaian. Jadi bisa dibilang, usaha itu punya dampak double dalam perjalanan kita menuju sukses. Ini tuh semacam jebakan pikiran loh. Kalau kita terlalu fokus sama bakat, kita jadi suka nggak sadar ngeremehin faktor lain, terutama kegigihan. Kita jadi gampang mikir, aku emang nggak berbakat di sini, terus nyerah gitu aja. Padahal justru kegigihan itu yang harusnya jadi andalan utama kita. Jadi kalau bukan bakat, terus apa dong? Nah, kita masuk ke bagian kedua buat nemuin jawabannya. Kekuatan grit. Ini adalah perpaduan antara hasrat dan kegigihan. Definisinya simple tapi dalam banget. Grit itu bukan soal semangat yang meledak-ledak sesaat atau kerja keras cuma seminggu. Bukan. Grit itu stamina. Ini soal punya hasrat buat tujuan jangka panjang dan punya kegigihan buat terus maju, hari demi hari, bahkan tas lagi susah-susahnya. Coba deh bayangin grit itu kayak kompas di dalam diri kita. Di tengah banyak gangguan dan pilihan, kompas ini nunjukin kita ke satu arah yang sama, tujuan akhir kita. Inilah yang ngebantu kita nyelarasin tindakan-tindakan kecil kita sehari-hari sama visi besar yang mau kita capai. Dan yang paling keren, ini tuh bukan cuma teori loh, ada datanya. Riset nunjukin kalau grit itu prediktor yang kuat banget buat kesuksesan di berbagai bidang yang menantang. Mulai dari kadet militer sampai mahasiswa, polanya sama. Mereka yang punya grit lebih tinggi lebih mungkin buat bertahan dan akhirnya berhasil. Nah, kabar baiknya adalah grit itu bukan bakat lahir. Grit itu bisa dilatih dan dikembangin. Yuk kita masuk ke bagian ketiga yang paling praktis. 4 langkah buat numbuhin grit. Anggap aja ini toolkit pribadi buat kita semua. Ini dia 4 kuncinya. Minat, latihan, tujuan, dan harapan. Keempatnya ini saling nyambung dan bisa kita kembangin secara sadar. Baik dari dalam diri kita sendiri atau dengan bantuan orang sekitar. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, minat. Penting banget nih buat diingat. Minat itu bukan kayak nemu harta karun, tiba-tiba ada gitu aja. Enggak. Minat itu perlu dipupuk lewat eksplorasi, coba-coba hal baru, sampai akhirnya kita pelan-pelan nemuin apa yang benar-benar bikin kita tertarik. Ini adalah perjalanan, bukan penemuan instan. Lanjut, latihan. Ini bukan cuma soal seberapa lama kita ngabisin waktu, tapi soal kualitas latihannya. Istilahnya itu latihan yang disengaja. Kita fokus ke kelemahan kita, cari masukan, dan terus dorong diri kita keluar dari zona nyaman supaya benar-benar jadi lebih baik. Ketiga, tujuan. Nah, disinilah gairah pribadi kita ketemu sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Grit yang matang itu didorong sama keyakinan kalau kerjaan kita ini penting, nggak cuma buat kita, tapi juga bisa ngasih manfaat buat orang lain. Ini yang bikin kita punya daya tahan luar biasa. Dan yang terakhir, harapan. Ini bukan cuma optimis buta ya. Harapan di sini adalah keyakinan yang dalam kalau apa yang kita lakuin hari ini tuh bisa ngebentuk masa depan yang lebih baik. Pas kita jatuh atau gagal, harapan inilah yang ngasih kita kekuatan buat bangkit dan coba lagi.
Oke, setelah kita tahu semua komponennya, sekarang coba deh kita ngaca dikit. Yuk kita refleksi sebentar, seberapa besar sih grit yang kita punya saat ini? Pertanyaan ini ngetes sisi hasrat dari grit. Seberapa setia sih kamu sama komitmen jangka panjangmu? Apakah kamu gampang banget tertarik sama hal-hal baru yang kelihatannya seru, terus ninggalin proyek lama kamu gitu aja? Nah, kalau yang ini buat ngetes sisi kegigihan. Waktu semua terasa sulit, insting kamu itu lanjut terus berjuang sampai selesai atau cenderung berhenti di tengah jalan? Coba jawab jujur ke diri sendiri. Oke, di bagian terakhir ini, mari kita lihat gambaran besarnya. Penting banget buat kita ingat, meskipun grit itu super kuat, tapi bukan berarti itu satu-satunya hal yang kita butuhin buat jadi orang yang baik. Tabel ini ngejelasin dengan simple. Grit itu masuknya ke intrapersonal, soal gimana kita ngatur diri sendiri. Tapi kita juga butuh skill interpersonal buat berhubungan sama orang lain. Dan intelektual kayak rasa penasaran buat terus belajar. Karakter yang utuh itu butuh keseimbangan dari ketiganya. Jadi intinya apa? Gampang banget. Jangan pernah biarin pikiran, aku nggak berbakat, ngehalangin kamu. Karena bakat itu bukan takdir. Grit, yaitu kombinasi hasrat dan kegigihan, adalah sebuah keterampilan. Dan sama kayak keterampilan lain, kamu bisa membangun dan memperkuatnya seiring waktu. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Setelah tahu tentang kekuatan grit, tujuan jangka panjang mana dalam hidup kamu yang paling layak kamu perjuangkan dengan seluruh hasrat dan kegigihanmu? Pilihlah dengan bijak.